Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui puasa Ramadan. Semoga kita bisa memaksimalkan ibadah pada Ramadan ini dan semoga kita menjadi insan-insan yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita junjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah indahnya ketika kita bisa meneladani suri tauladan yang agung, yaitu dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga juga kita mendapatkan syafaatnya, syafaat yang luar biasa di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan Ramadan 1442 Hijriah, kami akan menyampaikan sebuah tema, yaitu indahnya berbuka puasa. Suatu hal yang menjadi kegembiraan di dalam berpuasa adalah yang selalu dinanti-nantikan adalah suara beduk, suara adzan maghrib, yaitu ketika kita berbuka puasa. Tapi kita perlu mengambil banyak pelajaran. Ternyata berbuka puasa merupakan bagian dari sunnah di dalam berpuasa. Apa saja di antara sunnah-sunnah di dalam berpuasa? Yang pertama adalah segera berbuka kalau sudah benar-benar maghrib. Kalau ada bisa dengan tamar, kalau tidak ada cukup dengan air. Sesudah itu kita membaca doa. Kita bisa membaca doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Atau doa yang lain seperti zahabal dhama'u wabtalatil auruqu wa thabatal ajru insyaallah. Di antara lain yang merupakan sunnah di dalam berpuasa adalah mengakhirkan makan sahur, ya. Mengakhirkan makan sahur dan menyegerakan di dalam berbuka, sebagaimana hadis dari Ahmad, la tazalu ummati bi khairim ma ajjalul fitra wa akharus sahur, yang artinya umatku selalu dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka dan mengakhirkan makan sahur. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga adalah di antara sunnah yang luar biasa yang kadang-kadang kita luput dan kita kadang-kadang tidak bisa menghindarkan adalah meninggalkan bicara yang tidak ada faedahnya. Jadi selama kita berpuasa, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas lisan kita, kualitas perilaku kita, kualitas pikiran kita ketika berpuasa, sehingga kita benar-benar menjadi insan yang bertakwa. Ada sebuah kisah yang luar biasa dari sahabat Nabi, ya, dari seorang sahabat, yaitu sahabat Abdullah bin Umar. Diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tayalisi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya orang yang berpuasa memiliki doa yang pasti dikabulkan ketika berpuasa. Jadi ketika kita berpuasa, insya Allah
doa kita, keinginan kita, ya, dan segala hal yang menjadi urusan kita, insya Allah akan dikabulkan. Satu di antaranya waktu dikabulkan ketika berpuasa adalah ketika berbuka puasa. Ketika Abdullah bin Umar mendengar perkataan seperti itu, ingat hadis Nabi tentang orang yang berpuasa memiliki doa yang pasti dikabulkan ketika berbuka. Maka dia mengamalkannya bagaimana? Abdullah bin Umar apabila dia berbuka, dia memanggil istrinya dan anak-anaknya, kemudian dia berdoa. Jadi suatu kebiasaan yang indah sekali di kalangan para sahabat, di kalangan orang-orang solih adalah dia memanggil istrinya dan anaknya sambil berbuka. Kemudian dia berdoa ketika berbuka. Dia yakin bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah Abdullah bin Umar kita bisa mengambil banyak hal, banyak inspirasi di dalam hidup kita, yaitu hendaklah kita solih, bukan hanya solih pribadi tetapi juga solih sosial, terutama solih di dalam keluarga kita. Jadi suatu bentuk kebersamaan kita ketika berbuka adalah bersama keluarga, bisa di rumah ataupun kita mengajak untuk berbuka puasa di masjid. Jadi di dalam hal tersebut pun bisa menjadi inspirasi bagi orang tua untuk mendidik anak kita, untuk mendidik putra-putri kita ketika puasa. Dalam hal berbuka, kemudian berdoa, dalam hal sahur, mengakhirkan sahur, dan dalam hal-hal yang lain di dalam berpuasa. Insya Allah itu pun ketika putra-putri kita mengamalkan, itu menjadi amal soleh yang luar biasa untuk diri kita. Jadi puasa pun mengajarkan kita sebagai orang tua untuk mendidik putra-putri kita, untuk berpuasa. Baik kita berbuka bersama sambil mendidik mereka, ataupun kita sahur bersama sekaligus mendidik mereka. Termasuk kita mulai tanamkan kecintaan anak kita tentang Al-Quran, tentang sholat 5 waktu. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.